Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Kamelia dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk mid semester mata kuliah Sosiolinguistik oleh dosen Mem Zulfia Siskawati. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisiplin atau gabungan dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Ilmu ini menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan berbahasa secara tepat dalam situasi yang berbeda-beda. Penelitian bahasa dengan tinjauan sosiolinguistik memperhatikan faktor sosial apa saja dalam masyarakat yang mempengaruhi pemakaian bahasa. Faktor sosial tersebut adalah: yang pertama, status sosial; yang kedua, tingkat pendidikan; yang ketiga, umur; yang keempat, tingkat ekonomi, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Tak hanya itu, bahasa yang digunakan umumnya dipengaruhi oleh faktor situasional seperti siapa yang berbicara, bagaimana bentuk bahasanya, kepada siapa, di mana, kapan, dan mengenai masalah apa. Fungsi sosiolinguistik ini adalah untuk mempelajari ragam bahasa, pilihan kata, dan pemakaian kata yang tepat dengan situasi, kondisi, dan berbagai faktor lain yang dimiliki lawan bicara agar tidak terjadi ketidakefisienan, kesalahpahaman, dan berbagai masalah bahasa lainnya. Pertanyaan yang kedua adalah, apa perbedaan sosiolinguistik dan sociology of language? Ini adalah dua bidang yang saling terkait erat yang mempelajari interaksi antar masyarakat dan bahasa. Namun, kedua bidang ini tidak sama. Ada perbedaan khas antara sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Pertanyaan yang ketiga adalah language variety. Language variety berkembang karena sejumlah alasan. Yang pertama, karena perbedaan dapat terjadi karena alasan geografis. Orang-orang yang tinggal di wilayah geografis yang berbeda sering mengembangkan dialek yang berbeda. Dalam sosiolinguistik, language variety juga disebut lag atau istilah umum untuk setiap bentuk khas bahasa atau ekspresi linguistik. Language variety terbagi 4. Yang pertama, dialek, aksen, jargon, dan slang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dialek. Dialek adalah variasi regional atau sosial dari suatu bahasa yang dibedakan berdasarkan pengucapan, tata bahasa, atau kosakata. Dialek kata sifat menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan topik ini. Studi tentang dialek dikenal sebagai dialektologi atau sosiolinguistik. Dialek adalah variasi bahasa Inggris yang diasosiasikan dengan wilayah atau kelas sosial tertentu. Berikutnya adalah aksen. Aksen adalah pengucapan khas seseorang. Berbeda dengan dialek yang tadi, gagasannya jauh lebih luas, yaitu mengacu pada kosakata dan tata bahasa yang khas dari penggunaan bahasa seseorang. Jika kamu mengatakan either dan saya mengatakan either, itu aksen. Kita menggunakan kata yang sama tetapi pengucapannya berbeda. Tapi jika kamu mengatakan saya punya tempat sampah baru dan saya mengatakan saya mendapatkan tempat sampah baru, itu dialeknya. Kita menggunakan pola kata dan kalimat yang berbeda untuk membicarakan suatu hal yang sama. Selanjutnya adalah jargon. Jargon ini adalah bahasa kompleks yang digunakan oleh para ahli dalam disiplin atau bidang tertentu. Bahasa ini sering membantu para ahli berkomunikasi dengan jelas dan tepat. Selanjutnya adalah slang. Slang adalah bahasa santai yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu. Slang ini adalah bahasa informal yang umumnya lebih mungkin diucapkan daripada ditulis. Seperti contohnya adalah dalam bahasa Inggris BTW atau bahasa Inggrisnya artinya by the way. Dalam bahasa Indonesia artinya ngomong-ngomong. Yang terakhir adalah register. Dalam kajian sosiolinguistik, register adalah bahasa atau istilah-istilah yang digunakan dalam bidang pekerjaan atau kelompok sosial tertentu. Setiap pekerjaan atau kelompok sosial mempunyai bahasa-bahasa khas yang hanya dimengerti sesama individu. Selanjutnya adalah
Yang soal yang keempat, language context. Language context adalah fenomena sosial dan linguistik di mana penutur bahasa yang berbeda atau dialek berbeda dari bahasa yang sama berinteraksi satu sama lain yang mengarah pada transfer fitur linguistik. Yang pertama itu ada lingua franca, adalah bahasa yang digunakan antara dua lawan bicara tetapi bukan bahasa pertama atau bahasa ibu dari salah satu lawan bicara. Banyak bahasa sepanjang sejarah berfungsi sebagai lingua franca seperti Cina, Prancis, Arab, Turki, dan Inggris. Kita dapat menyimpulkan bahwa terutama kekuatan politik dan ekonomi mendefinisikan tentang lingua franca. Selanjutnya adalah pidgin. Pidgin ini adalah fenomena sosiolinguistik di mana dua orang yang bahasa pertamanya berbeda berusaha untuk berkomunikasi menggunakan unsur-unsur dari kedua bahasa mereka secara campuran. Mereka itu yang pertama, gunakan kata-kata dari kedua bahasa. Yang kedua, campuran morfologi dan sinteks. Yang ketiga, gunakan suara yang paling sederhana dari kedua bahasa. Bahasa yang diperoleh ini disebut pidgin. Ciri-ciri bahasa pidgin yang pertama adalah kosakata terbatas, aturan tata bahasa sederhana, inventarisasi suara kecil, disampaikan oleh sebagian kecil komunitas, digunakan untuk tujuan tertentu sebagai perdagangan dan agama. Selanjutnya adalah Kreol. Kreol ini ketika bahasa kontak diturunkan ke generasi baru dengan cara yang sama dengan bahasa ibu yang diperoleh oleh anak-anak, pidgin disebut Kreol. Code mixing dimungkinkan dalam lingkungan bilingual atau multibahasa, juga merupakan fenomena kontak bahasa yang tidak mencerminkan tata bahasa kedua bahasa yang bekerja secara bersamaan. Kata-kata ini dipinjam dari satu bahasa dan mengadaptasinya dalam bahasa lain dan biasanya tanpa perubahan topik. Ini sering terjadi dalam satu kalimat. Satu elemen diucapkan dalam bahasa A dan sisanya dalam language B. Istilah ini biasanya ditemukan terutama dalam interaksi informal. Code switching adalah peristiwa yang terkenal di komunitas dwi bahasa. Ini mengacu pada penggunaan dua bahasa secara campuran, umumnya dalam interaksi lisan. Ada dua jenis code switching. Yang pertama, antar kalimat, adalah penggunaan kalimat dari dua bahasa yang saling mengikuti. Yang kedua, intrasentential, atau melibatkan penggunaan kata atau ekspresi dari satu bahasa dalam kalimat yang strukturnya milik bahasa lain. Beberapa alasan code switching. Yang pertama, keinginan untuk mengungkapkan identitas campuran atau untuk pamer. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mengekspresikan ide dalam satu bahasa. Dan yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengingat kata, adanya kesenjangan leksikal, komunikasi lebih efektif, ingin mendapatkan efek khusus. Yang terakhir adalah language shift. Ini terjadi ketika bahasa masyarakat luas atau mayoritas menggantikan bahasa ibu minoritas dari waktu ke waktu di komunitas migran atau di komunitas di bawah pendudukan militer. Beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran bahasa. Yang pertama, faktor ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, faktor demografi. Yang ketiga, sikap dan nilai pergeseran bahasa di komunitas yang berbeda. Selanjutnya adalah language death atau kehilangan bahasa. Itu ketika semua orang berbicara bahasa mati atau bahasa itu mati bersama mereka. Jadi dengan penyebaran bahasa kelompok mayoritas ke lebih banyak domain, jumlah konteks di mana individu menggunakan bahasa etnis berkurang. Bahasa biasanya mundur sampai hanya digunakan di rumah dan akhirnya terbatas pada kegiatan pribadi seperti menghitung, berdoa, dan bermimpi. Selanjutnya adalah language revival. Ini adalah upaya pihak yang berkepentingan atau individu budaya pemerintah untuk memulihkan penggunaan lisan bahasa. Proses ini disebut juga dengan revitalisasi bahasa. Ini terjadi ketika sebuah komunitas menyadari bahwa bahasanya terancam punah dan mengambil langkah untuk menghidupkannya kembali. Yang terakhir itu language maintenance, yaitu studi tentang bagaimana bahasa bertahan atau kelanjutan bahasa minoritas dalam menghadapi bahasa yang lebih dominan secara regional, sosial, atau politik. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.